Semenjak didirikannya pada tanggal 4 Mei 1947, PII berkomitmen untuk menjadi bagian dari mata rantai perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Founding Father PII, yang dituangkan menjadi tujuan PII, yaitu kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan umat manusia. PII menjadi bagian perjuangan umat Islam dan telah ikut serta memperjuangkan umat Islam dan bangsa Indonesia dengan terjun sebagai pejuang untuk mengusir penjajah Belanda pada agresi militer kedua. PII juga turut serta melawan pemberontakan PKI dengan dibentuknya Brigade Pelajar Islam Indonesia. PII sebagai garda terdepan untuk membantu militer dalam memberantas PKI sebagai musuh dalam selimut negara. Karena gerakan PII adalah gerakan dakwah yang bertujuan memperkuat akidah Islam, dan dalam sejarahnya PII pernah dibantai oleh PKI ketika PII melakukan pengkaderan di Madiun, sehingga PII dijadikan musuh utama PKI yang harus diberantas dari bumi Nusantara. Setelah PII dan umat Islam berhasil melawan penjajah dan komunis, PII harus melawan bangsanya sendiri ketika Soeharto menjadi presiden karena kebijakan asas tunggal. Seluruh organisasi kemasyarakatan maupun partai diwajibkan menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Namun PII menolak karena hanya Islam yang patut dijadikan asas. Akibat keteguhan prinsipnya itu, PII dianggap ilegal oleh pemerintah, sehingga PII harus bergerak sembunyi-sembunyi dalam melakukan kaderisasi dan dakwah. Semenjak kebangkitannya dan berjalannya PII dari masa ke masa, PII telah berhasil mengharumkan bangsa Indonesia melalui program-programnya. Di antaranya yaitu American File Service, pertukaran pelajar Indonesia Amerika, yang kini di Indonesia program tersebut sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Pendirian Yayasan Bintang Pelajar, guna pengabdian kepada pelajar Indonesia dalam bimbingan pelajar, beasiswa, asrama pelajar, dan lain-lain. Program Perkampungan Kerja Pelajar atau PKP yang kini diadopsi oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan nama Kuliah Kerja Nyata atau KKN atau Kuliah Kerja Mahasiswa KKM. Program Majelis Dakwah atau Majna yang kini banyak berkembang seperti Kos Mubalik dan sebagainya. Dengan banyaknya terobosan dan sumbangsi pemikiran kader-kader PII, akhirnya PII diakui oleh dunia internasional. Maka PII menjadi satu-satunya organisasi pelajar Indonesia yang terlibat dalam pendirian organisasi Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara atau PPIAT, PKPIM, International Islamic Federation Student Organization. PII juga melakukan gerakan revolusi jilbab di Indonesia yang akhirnya menjadi pelopor gerakan untuk menggerakkan masyarakat menyuarakan hak asasi umat muslim untuk menggunakan jilbab di Indonesia. Akhirnya PII pun berkembang hingga ke luar negeri dan terbentuknya pengurus perwakilan PII Mesir, Malaysia, Pakistan, dan berbagai negara Islam di dunia. Berkat kaderisasi yang dilakukan PII, telah banyak kader PII yang menjadi tokoh nasional. Di antaranya yang masih kita jumpai saat ini yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan, Kiai Haji Adiat Husaini, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Miftah Farid, dan Abdul Qadir Jailani. Dari kalangan politisi dan pengusaha ada Yusuf Kala yang pernah menjadi wakil presiden RI periode 2004 sampai 2009. Ada Tan Sri Abeng, Sudutrisno Bahir yang kini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia periode 2011-2015. Dari negarawan ada Profesor Dr. Jimli Asidiki, Profesor Dr. Rashid Rashid, Dr. Sofyan Jalil, Siti Fadila Supari, Dahlan Iskan. Dan dari kalangan cendekiawan ada Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Dan dari sastrawan ada Taufik Ismail, dan masih banyak lagi tokoh nasional yang memiliki hero perjuangan Islam yang kuat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kadar PII yang saya banggakan, keluarga besar yang saya hormati beserta seluruh kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami dalam kesempatan kali ini hendak menjelaskan visi misi pengurus besar pelajar Islam Indonesia periode 2012 sampai 2015 sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kami melalui Muktamar Nasional PII ke-28 pada bulan Juli di Kota Palu. Visi misi itu terangkum dalam sebuah kalimat, melahirkan kadar umat yang bermanfaat dan bermartabat. Untuk melahirkan kadar umat yang bermanfaat dan bermartabat tersebut, ada 8 hal yang menjadi rencana strategis dalam melaksanakan visi tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan fungsi dan kinerja Dewan Ta'lim Nasional dalam rangka memelihara serta menguatkan otoritas keilmuan di dalam proses kaderisasi di PII. Yang kedua adalah meningkatkan secara kuantitas dan kualitas komunitas-komunitas yang dibina, dilahirkan, dan dikembangkan oleh PII. Yang ketiga adalah dengan cara mempertegas kebermanfaatan PII terhadap masyarakat, terhadap umat Islam. Yang keempat adalah dengan melakukan sinergisitas antara PII dengan lembaga infak sodaqah atau lembaga donatur-donatur lainnya. Kenapa ini harus dilakukan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa potensi umat di dalam bidang zakat, infak sodaqah maupun wakaf masih belum teroptimalkan. Maka dengan hadirnya PII bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut, kami harapkan mampu mengoptimalkan potensi umat yang masih belum tergali. Yang kelima yang kita lakukan adalah dengan cara mempermudah tata kelola organisasi dalam rangka mempercepat laju organisasi. Yang keenam adalah komitmen terhadap membangun satu budaya organisasi yang baik. Komitmen terhadap penghargaan terhadap waktu, kinerja, dan kerja-kerja di dalam. Yang ketujuh adalah melakukan satu upaya mempersiapkan kader untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dilakukan agar kader memiliki satu kemandirian. Yang terakhir, yang kedelapan adalah yang mengkerangkai seluruh proses strategi dari nomor 1 sampai nomor 7. Demikian penjelasan kami terkait 8 strategi dalam rangka mencapai visi PBPI 2012-2015 yang melahirkan kadar umat yang bermanfaat dan bermartabat. Terakhir, kami sungguh benar-benar mengharapkan doa dari hadirin semua. Semoga Allah meridai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati kawan-kawan Brigade Pelajar Islam Indonesia setanah air, yang saya hormati para alumni Brigade PII setanah air, para koordinator wilayah Brigade PII setanah air. Alhamdulillah, Brigade PII telah menyelesaikan satu forum tertinggi tingkat nasional yang diselenggarakan pada
Muktamar Nasional PII ke-28 di Palu, Sulawesi Tengah. Pada Musyawarah Nasional Brigade PII mengamanahkan kepada saya selaku Komandan Brigade PII periode 2012-2015. Untuk itu saya bersama kawan-kawan yang berada dalam Koordinator Pusat Brigade PII melahirkan kader Brigade Pelajar Islam Indonesia yang militan, bermartabat dan bermanfaat. Pertama, kita ikhlas, dan kedua, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah akan membantu kita. Nah, dengan dasar itu, insya Allah usaha kita akan berhasil. Lambat laun bisa berhasil. Tidak segera begitu kita bangun begitu berhasil, tidak mungkin itu. Usaha dalam hal ini keyakinan. Nah, keyakinan itu sukar memasukkannya, menanamkannya itu. Kalau tidak ada dasar, nah dasarnya ialah ikhlas, dan kemudian beransur-ansur kita berusaha melebarkan sayap bagaimana baiknya, dan tiap-tiap cabang atau daerah harus berusaha ke arah itu, menanamkan keikhlasan, terutama menanamkan keikhlasan. Jangan mengharapkan sesuatu ya mendapat pujian atau apa, enggak, jangan. Kita mengharapkan ridha Allah, jadi ikhlas mengerjakan. Umpamanya membangun yang disenangi pemuda-pemuda, anak-anak kita sekarang apa?